Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radik Salsa Ramadan, NRP 021050. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian soal yang saya buat, yaitu mencari diagram geser dan diagram momen pada sebuah beam. Ini adalah soalnya. Di sini saya menggunakan beam sepanjang 9 meter dengan support pin dan roller pada 7 meter. Nah, beam dikenai beban terdistribusi sepanjang 9 meter dari ujung sampai ujung beam, yaitu dimulai dari 100 kN per meter hingga 50 kN per meter. Dan pada jarak 8 meter dikenai beban terpusat, yaitu sebesar 10 kN, dan momen juga pada jarak 8 meter, yaitu 20 kN meter. Lalu untuk step-stepnya, yang pertama yaitu kita harus mengubah gaya terdistribusi ini menjadi gaya terkonsentrasi ya. Kita bisa menganalisis bahwa ini adalah bentuknya trapesium, maka kita bisa bagi menjadi dua bangun, yaitu segitiga dan persegi panjang ini. Nah, maka kita bisa menghitung luas segitiga. Yang pertama yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 9, tingginya 50. Kita temukan hasilnya 225, dan luas segi 4 yaitu 50 dikali 9. Maka ketemu 450. Nah, untuk mencari posisinya, maka untuk posisi segitiga ini, gaya segitiga ini, beban yang segitiga ini itu sepertiga dari panjangnya, yaitu 9 meter. Maka ketemu pada jarak 3 meter titik beratnya dari pusat sini ya, dari A. Dan 4,5 ini untuk segi 4, yaitu setengah kali panjangnya. Nah, maka resultan gayanya atau total gayanya itu bisa kita jumlahkan sehingga ketemu dari beban terkonsentrasi ini adalah totalnya 675 kN. Nah, berapa sih jaraknya? Jaraknya dari titik 0 ini adalah sebesar menggunakan persamaan sigma momen resultan sama dengan momen dari gaya satu persatu ini. Jadi nanti ketemu bahwa konsentrasi beban terkonsentrasi ini nanti jaraknya 4 meter. Maka bisa kita gambarkan free body diagramnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari gaya reaksinya, yaitu AY dan BY yang belum diketahui, dengan menggunakan persamaan sigma momen A sama dengan 0 dan nanti sigma FY sama dengan 0. Untuk sigma momen A sama dengan 0 nanti kita bisa temukan berapa sih BY. Nah, ini untuk gaya vertikal yang bekerja pada beam, yaitu ada 675 ini tadi beban terkonsentrasinya ya, ini sejauh 4 meter ya, 4 meter. Lalu ada BY ini terhadap A berarti 7 meter. Lalu gaya ini beban 10 kN sejauh 7 tambah 1 8 meter, dan momen 20 kN kali meter. Positif ya, karena ini counterclockwise ya, dan ini clockwise ya terhadap A. Hari ini adalah clockwise, maka minus. Untuk BY ini clockwise, dan untuk 675 itu clockwise juga. Maaf, berarti untuk BY ini adalah clockwise ya, counterclockwise. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita cari nanti temukan adalah BY sebesar 394,29 kN. Nah, untuk sigma FY sama dengan kita bisa temukan nanti besarnya AY. Karena BY tadi sudah ketemu, maka kita tinggal substitusi, nanti ketemu AY-nya adalah 250,71. Nah, berarti kita sudah menemukan AY sebesar 394, dan maaf, AY-nya 291 ya. Dan
BY-nya itu sebesar, jadi ini untuk AY dan B-nya adalah 309,29. Baik, setelah kita mengetahui semua gayanya yang bekerja, maka kita langsung saja analisis potongannya. Nah, karena di sini potongannya adalah, bebannya adalah terdistribusi di semua, maka tidak bisa kita cari potongan dengan terkonsentrasi seperti tadi. Maka kita ubah seperti soal awal dan kita analisis potongannya. Di sini adalah perubahan gaya di B, maka kita lakukan potongan 1 di sini. Lalu potongan 2-nya itu B dan antara B dan C. Dan yang ketiga adalah C dan D. Nah, untuk potongan 1, selanjutnya kita cari V dan M ya. Kita eksekusi satu persatu potongannya. Untuk potongan 1 ini saya melihat dari kiri, maka lihat dari sini ya. Dari sini. Di sini adanya hanya beban terdistribusi, maka kita cari beban total di sini. Kita jadikan beban terkonsentrasi seperti tadi. Ya, beban total di sini bisa kita tambahkan kan nanti tambah dari dua luasan ini. Namun kita perlu ingat lagi bahwa posisinya adalah posisinya di sini. Dilihat dari BIM tadi secara keseluruhan. Jadi bahwa untuk 50 ini adalah dari sini sampai sini saja. Ya, dari sini sampai sini. Sedangkan atasnya itu bentuknya masih seperti trapesium. Nah, maka nanti bisa kita gabung bahwa cari ya. Nanti kita bisa cari luas persegi panjang dari sini hingga sini. Nih, persegi panjang sini. Maka nanti panjangnya adalah 50 plus T kali X nanti luasnya. Nah, untuk yang segitiga itu nanti setengah alas kali tinggi. Tingginya adalah 100 ya, 100 dikurangi 50 dikurangi dengan T. Nanti dikali dengan X ya. Nah, makanya dari itu kita perlu T ini berapa sih persamaan T. Maka kita cari dari perbandingan sebangunan, yaitu 9 min X ya. 9 min X ini segitiga yang ya segitiga yang kecil. 9 min X kali per T. T di sini T sama dengan 9 per 50 ya. 50 di sini. Maka ketemu nanti T-nya adalah seperti ini, 9 min X per 9 kali 50. Nah, untuk mencari V, kita bisa menggunakan persamaan sigma FY sama dengan 0. Nah, maka gaya vertikal yang bekerja di sini adalah 290,71 positif ya, dikurangi tadi persegi panjang ini, luas persegi panjang ini, yaitu 50 ditambah T, ini T-nya, dikali X alasnya. Panjangnya. Lalu dikurangi lagi dengan luasnya segitiga. Luasnya segitiga itu 100 yang tadi saya katakan, jadi 100 kurangi 50 kurangi T, ini buat tingginya, dikali setengah alasnya X-nya. Nah, kita temukan V ya, persamaan V. Nah, ini nanti kita biarkan dulu, nanti kita gunakan lagi saat plotting diagramnya saja. Baik, untuk mencari M-nya, kita menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Nanti kita bisa temukan sebenarnya ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu ya tinggal ini dikali dengan, jadi setiap gayanya ini kita kali dengan panjangnya kan. Jarak dari terhadap ininya, potongannya ini. Maka bisa kita lihat di sini jarak F-nya ini AY itu X, maka 290,71 kali X, karena ini ke clockwise ya, clockwise, maka ini negatif. Lalu untuk yang segi persegi panjang ini kita kalikan dengan titik beratnya. Titik beratnya ini adalah X per 2 setengah kali X, maka seperti ini persamaannya. Dan untuk segitiga, karena ini dilihat dari kiri, maka sepertiga itu dari sini sampai sini ya. Maka dari sini ke sini dari
titik berat hingga potongan adalah 2/3x, maka seperti ini. Nanti kita bisa temukan persamaan M adalah seperti ini. Baik, untuk potongan kedua, oh ya, sebelumnya kita cari dulu Mx, yaitu momen maksimum. Karena di sini nanti persamaannya adalah persamaan kuadratik, ya. Sehingga nanti bentuknya adalah, maaf, ini adalah persamaan ini x pangkat 3 ya, berarti setengah lingkaran. Maka kita perlu cari titik puncaknya. Titik puncaknya nanti yaitu ketika V sama dengan 0. Nah, sebelum kita tahu Mmax-nya, yaitu kita cari dulu titik posisi Mmax ini di mana. Yaitu dengan persamaan ini, V sama dengan 0. Jadi persamaan V tadi kita sama dengan 0, nanti ketemu X-nya. Di sini menggunakan rumus ABC, sudah saya hitung. Ketemu X-nya yaitu yang 3,2, karena ini tidak memenuhi. Nah, maka kita masukkan X ini ke dalam persamaan M, kita dapatkan Mx-nya adalah 448,63 kN/meter. Lalu untuk potongan yang kedua ya, potongan kedua ini kita lihat dari kanan. Jadi di sini, potongan 2 itu kita lihat dari sini. Maka yang di dalamnya adalah selain beban terdistribusi tadi, yaitu ada ini, apa namanya, beban 10 kN dan 20 kN. Nah, maka di sini kita dapat ketahui kan dari sini sampai sini kan ini titik 8 ya, C itu titik 8 dan di sini itu 9. Maka jaraknya adalah 1. Nah, 1 ditambah X. X ini kita misalkan X ya. Jadi dari jarak C ke potongan. Nah, untuk bisa mengeksekusi yang terdistribusi, kita bagi seperti tadi, konsentrasikan yang terdistribusi, maka bisa kita temukan nanti bahwa ketika kita analisis itu bentuknya seperti ini. Kita lihat dari keseluruhan BIM, maka nanti adalah beban dari segitiga atau luas dari segitiga ditambah dengan luas persegi panjang. Maka kita cari T-nya, maka T-nya itu seperti tadi menggunakan perbandingan bangunan ya. Nanti akan ketemu seperti ini persamaan T-nya. Nanti kita gunakan ini buat menghitung V-nya dan M-nya. Nah, untuk menghitung V itu menggunakan persamaan FY sama dengan 0 tadi, sigma FY. Lalu kita lihat seperti biasa, karena potongan ini dilihat dari kanan, maka V-nya ke atas dan M-nya clockwise ya. Berarti V-nya positif, lalu bebannya adalah negatif, karena berlawanan arah dengan V-nya. Maka ini adalah persegi panjangnya, yaitu 1 plus X itu panjang dikali lebarnya 50, dan ini adalah luas segitiganya. Nanti kita tentukan V seperti ini persamaan. Nah, untuk mencari M, sigma M sama dengan 0, karena dia dari kanan dan potongannya di sini, maka ini adalah clockwise. Ya, ini di clockwise, counterclockwise, maka positif. Nah, ini clockwise ya, 10 clockwise ke sini. Nah, maka negatif. Nah, untuk persegi panjangnya kita kalikan dengan titik beratnya, yaitu setengah kali alas panjangnya, yaitu 1 plus X. Jadi 1 plus X per 2. Tandanya negatif karena clockwise, dan ini juga clockwise juga segitiganya. Segitiganya tadi luasnya dikali dengan ini titik beratnya, yaitu 1/3 kali alasnya 1 plus X. Nanti bisa kita temukan M-nya seperti ini. Nah, untuk potongan yang ketiga itu hanya ada gaya seperti ini, gaya terdistribusi. Untuk mencari terkonsentrasinya bisa kita temukan menggunakan metode seperti tadi, sama, yaitu mencari T-nya. Ini ketemu persamaan T-nya seperti ini. Jadi ini jaraknya adalah X ya, X. Nah, kita cari V dari persamaan FV sama dengan 0. V-nya di sini positif lagi, karena kita lihat dari kanan ya, potongan 3 ini lihat dari kanan.
dari sini berarti. Nah, ini nanti kita ketemu V-nya seperti ini. Ini dapatkan dari 50 kali X. Ini kita dapatkan dari setengah alasnya X per 2 kali tinggi. T-nya seperti ini. Kita temukan V persamaan V seperti ini. Lalu sigma M ya. Sigma M kita masukkan momennya ini. Momennya di sini. Ini adalah clockwise. Maka negatif. Titik beratnya persegi panjang yaitu X per 2. Dan segitiga juga negatif. Titik beratnya adalah sepertiga kali panjangnya. Baik. Ini nanti kita temukan persamaan momennya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita punya persamaan tersebut, langsung saja kita plotting gambar diagramnya, diagram geser. Yang pertama, untuk potongan 1 itu kan 0 sampai 7 ya. 0 sampai 7. Nah, ini tadi belum saya jelaskan bahwa di potongan 2 dan 3 ini, di potongan 2 dan 3 ini kita lihat dari kanan. Ya, lihat dari kanan, maka panjangnya adalah 0, antara 0 sampai 1. Ya, dari 0. 0 ini di titik sini. Dan 1 di titik sini. Jadi pada potongan itu adalah 1 dan 0 ini pada titik C. Ini yang potongan 2. Untuk yang potongan 3 itu sama. Karena dilihat dari kanan. Titik 0 itu adalah di sini, di D. Titik 1 itu adalah di potongan tadi C. Nah, maka nanti kita akan pahami bersama bahwa potongan 1 itu 0 sampai 7. Nanti kita substitusi untuk X sama dengan 0, kita dapatkan 290,71 kN, dan untuk X sama dengan 7 adalah, saya sudah menghitung, hasilnya 273,17 kN. Untuk potongan kedua itu 0 sampai 1. Nah, persamaannya tadi seperti ini, persamaan V-nya. Nah, untuk yang X sama dengan 0 ini, sama dengan 0 ini adalah 8 meter. Berarti ini adalah titik C. Karena tadi lihat dari kanan. Ini tadi titik A. Ini adalah B. Nah, ini C yaitu 8 meter. Dan kita dapatkan untuk X sama dengan itu, V-nya sama dengan 62,70 Newton. Dan B-nya X sama dengan 1. Yaitu pada 7 meter. Oh maaf, ini D ya, ini D. Oh ini C, yang ini B. Ya, titik B. Nanti kita temukan V-nya 121,1 kN. Untuk potongan 3 itu 0 sampai 1 juga. 0-nya untuk persamaannya seperti ini. Untuk X sama dengan 0 itu ketika 9 meter, berarti ini adalah titik D. Karena dilihat dari potongannya lihat dari kanan. Ini adalah V0. Substitusi ya. Dan untuk yang X sama dengan 1 ketika 8 meter ini adalah C. Kita temukan 52,78 kN. Maka diagramnya seperti ini. Ini untuk ini ya. Dari 250, karena ini linear, maka garis turun dari 290,71 ke 273, negatif 273,17. Ini adalah titik 0 ya, 0, ini 7 ya, ini 7. Dan pada titik 7 ini juga, 7 meter ini juga, yaitu titik B, itu ada kenaikan V-nya 121 menjadi 121,1. Maka ini adalah linear, konstan ya, konstan maksudnya tetap di 7 meter ini mengalami kenaikan V. Nah, untuk pada titik C ini, dari sini, ini nilai C juga ada 2. Jadi pada titik yang sama ini terjadi perubahan V
Nah, sehingga ini di sini ada sedikit garisnya. Lalu di titik D-nya adalah 0. Untuk yang diagram momen, potongan satunya, ini adalah persamanya seperti ini. Kita temukan untuk X sama dengan 0, M-nya 0. Untuk X sama dengan 7, M-nya adalah negatif 97,36. Kita substitusi ke sini tadi. Nah, untuk yang potongan 2, itu M-nya seperti ini persamaannya. Untuk X sama dengan 0 kita substitusi ke X-nya ke sini. Kita temukan M-nya negatif 5,93. Untuk X sama dengan 1, kita substitusi X-nya ke sini. Kita temukan negatif 97,4. Ini, oh ya. Lalu untuk potongan ketiga, persamaan M-nya seperti ini. Kita substitusi untuk X sama dengan 0, X-nya kita substitusi, dapatkan 0, dan pada X sama dengan 1, maaf ini M ya, ini M-nya min 25,93. Nah, baik, untuk selanjutnya, kita langsung gambar saja. Karena ini titik A ya, ini titik A, maka kita mulai dengan 0. Sini 0, ya 0. Dan berakhir di minus 97,36. Dan kita tadi sudah cari titik maksimumnya, yaitu sebesar 448. Jadi M maksimumnya ini M max ini. M max pada 3,2 meter, titik 3,2 meter. Lalu ini adalah potongan 2, yaitu dari ini sama ya, pada ini kan B nih, ini B, ini B, jadi sama, konstan. Lalu di sini akan ada kenaikan, seperti ini gambarnya. Jadi dari titik A ke B ini adalah setengah lingkaran, hingga minus 97, membentuk kurva melingkar seperti ini, melengkung. Lalu dari titik B ke titik C itu juga kurva lingkaran, karena persamaannya adalah pangkat 3 ini. Nah, dari titik ini linear, di titik C ini linear, lalu kurva lingkaran lagi melingkar, melengkung ke 0 di titik D. Baik, selanjutnya saya akan mencoba penyelesaian soal yang tadi dengan menggunakan software MDSolid. Di sini menggunakan determinate beam. Supportnya adalah beamnya adalah menggunakan support pin dan roller. Panjang beamnya tadi 9 meter ya, 9 meter. Untuk left supportnya 0, right supportnya 7 meter. Seperti ini beamnya dikenai beban ke bawah terdistribusi dari 0 sampai 9 meter. Jadi dari ujung sampai ujung meter ya. Untuk ininya 100, jadi 100 sampai 50 kilonewton per meter. Lalu ada beban ke bawah juga terkonsentrasi pada 8 meter dengan bebannya 10 kilonewton, dan momen juga pada 8 meter counterclockwise pada 8 meter ya. Momennya sebesar 20 kilonewton meter. Maka bisa kita enter dan kita temukan hasilnya. Di sini terlihat momennya seperti diagram geser yang ini dan diagram momen yang bawah. Nah, jika kita lihat milik saya ya, itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin ada angka yang mungkin sedikit berbeda ya.
Lalu untuk yang momen seperti ini ya, mungkin sedikit berbeda angkanya, tapi insya Allah hampir sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.